Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada mata kuliah Statistika Probabilitas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Putri Ramadina. Yang kedua, Yolanda Ana. Yang ketiga, Esther Veronica. Yang keempat, dengan saya sendiri, Naufal Sultan Zaki. Yang kelima, Tesalonika. Yang keenam, Tasya Amalia. ANOVA Test. Uji ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata 3 atau lebih kelompok. Uji ini menganalisis varians dalam kelompok dan antar kelompok. Tujuan uji ANOVA adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata kelompok tersebut signifikan atau tidak. Jika perbedaan tersebut signifikan, maka perbedaan tersebut bermakna. One-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok. Metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok data. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental untuk membandingkan efek dari perlakuan atau intervensi yang berbeda pada hasil tertentu. Untuk pengertian ANOVA tanpa interaksi adalah pengujian hipotesis komparatif yang dilakukan untuk membandingkan dua faktor yang berpengaruh. Pengujian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan interaksi antara kedua faktor tersebut. Tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan melihat contoh kasus dari one-way ANOVA, yaitu ada seorang guru yang meneliti hasil pelajar siswa berdasarkan 3 kategori, yaitu ada siswa berprestasi akademik, siswa berprestasi olahraga, dan siswa berprestasi seni, dan dengan taraf nyata 5%. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan antara 3 kategori tersebut. Di tabel kita bisa melihat ada A1, A2, dan A3. A1 itu merupakan siswa berprestasi akademik, A2 merupakan siswa berprestasi olahraga, dan A3-nya merupakan siswa berprestasi seni. Dan setiap kategori kita mengambil 6 siswa. Dan dengan hipotesis H0 merupakan rata-rata nilai ujian ketiga kategori siswa tersebut sama, dan H1 adalah rata-rata nilai ujian ketiga kategori siswa tersebut tidak sama. H0 dapat diterima jika F lebih kecil daripada F cerit, dan H1 diterima jika F lebih besar daripada F cerit. Oke, selanjutnya adalah mencari hasil analisis. Nah, di sini untuk mencari hasil analisisnya kami menggunakan Excel, yaitu caranya pertama kita klik data pada menu toolbar di atas. Selanjutnya, klik data analyze yang berada di sisi kanan atas. Habis itu kita pilih jenis analisisnya sesuai dengan studi kasus. Pada kali ini studi kasus yang akan kita analisis adalah ANOVA one way atau ANOVA satu arah. Jadi, kita klik ANOVA one way, lalu kita masukkan datanya mulai dari label sampai dengan jumlah kolomnya dan nilai-nilainya kita masukkan semua. Setelah itu kita masukkan taraf nyatanya yang sebesar 5%. Nah, pada Excel nanti kita tulisnya itu 0,05. Lalu kita masukkan atau kita tentukan sel mana yang akan kita tempatkan untuk menaruh jawabannya atau tabel ANOVA-nya. Jika sudah selesai, maka kita klik OK. Nah, berikut adalah data atau hasil analisis yang dari Excel. Nah, diketahui di sini ada groups-nya, yaitu ada labels-nya, ada count-nya, ada sum-nya, jumlahnya, ada average, rata-rata, dan variance. Nah, di sini juga ada tabel ANOVA-nya. Ya, di sini, ya, di tabel ANOVA ini kita bisa membacakan hasil analisis antara nilai rata-rata nilai ujian para siswa tersebut.
Nah, di sini diketahui ada variannya, source of varian, ada SS-nya, ada DF, MS, F, dan p-value dan F-grade. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bisa melihat di kolom F dan F-grade. F itu adalah F hitung atau hasil dari perhitungan data kita, dan F-grade itu adalah F-table yang sesuai dengan perhitungan kita. Nah, setelah kita lihat bahwa F hitung kita bernilai sebesar 11,954142, sedangkan F-grade atau F-table kita sebesar 3,098391. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa F hitung kita lebih besar daripada F-grade. Maka dikarenakan F hitung kita ini lebih besar, maka yang kita terima adalah H1 sesuai dengan hipotesis yang telah dibacakan sebelumnya. Berdasarkan data yang telah dianalisis, diketahui bahwa F hitung lebih besar daripada F-table atau F-grade, maka disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian dari ketiga kategori siswa tidak sama. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 2Y ANOVA yang dimana seorang dokter ingin melakukan penelitian tentang program peningkatan gizi dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien. Dengan taraf nyata yaitu 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada program tersebut. Berdasarkan metode dan usia pasien, data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Penurunan berat badan ini memiliki 3 metode, yang dimana usia kurang dari 5 tahun, metode pertamanya adalah 5, metode keduanya adalah 6, metode ketiganya adalah 2. Serta pada usia 5-10 tahun, metode pertamanya adalah 2, metode keduanya adalah 7, metode ketiganya adalah 5. Dan terakhir adalah lebih dari 10 tahun, metode pertamanya adalah 7, metode keduanya adalah 3, metode ketiganya adalah 4. Kita dapat hipotesis ANOVA kolom pada metode yang dimana H0 sama dengan metode pertama sama dengan metode kedua sama dengan metode ketiga, itu tidak ada perbedaan yang nyata. H1 sama dengan metode pertama tidak sama dengan metode kedua, tidak sama dengan metode ketiga, itu memiliki perbedaan yang nyata. Serta kita dapat menganova baris usia yang dimana H0 sama dengan usia pertama sama dengan usia kedua sama dengan usia ketiga, itu tidak ada perbedaan yang nyata. Sedangkan H1 sama dengan usia pertama tidak sama dengan usia kedua, tidak sama dengan usia ketiga, itu memiliki perbedaan yang nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil perhitungannya. Berdasarkan data yang kita miliki, masukkan data ke dalam Excel. Setelah selesai, klik data pada menu di atas, lalu pilih data analis. Nanti akan muncul jenis analis tools. Kita pilih ANOVA Factor without replication, lalu klik OK. Jika sudah, akan muncul kotak baru pada kolom input range. Silakan blok data yang sudah kita masukkan ke dalam Excel. Centang pada bagian labels, lalu untuk alpha kita masukkan 0,05, didapat dari soal yaitu 5%. Lalu untuk kolom output range, silakan disesuaikan mau memakai sheet baru atau sheet yang sudah ada. Jika sudah ditentukan, blok kolom tersebut. Jika sudah semua, klik OK, maka akan muncul hasilnya. Tabel yang pertama terdapat summary, yaitu deskripsi per sampel, dan tabel yang kedua adalah ANOVA. Pada tabel ANOVA terdapat SS yang merupakan sum of square, DF yang merupakan derajat kebebasan, MS yang merupakan mean square, F yang merupakan F hitung, p-value yang merupakan probability. Jika di SPSS biasanya p-value merupakan signifikansinya, F-grade yang merupakan F kriteria atau F tabel. Berdasarkan data yang telah dianalisis, diketahui bahwa kolom dan baris F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap metode dan kelompok usia memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.